Di balik comeback Jorge Martin, nasihat bijak Marc Marquez yang jadi kunci Brno. Brno, Republik Ceko, sirkuit Brno minggu ini dipenuhi energi positif. Jorge Martin, sang Rookie Aprilia yang sempat absen panjang akibat cedera, kembali tampil impresif. Tapi ada satu hal menarik, di balik performanya yang solid, ternyata ada peran dari Marc Marquez. Si baby alien tersebut memberi nasihat krusial yang kini disebut Martin sebagai nasihat terbaik dalam rekoleksi comeback-nya. Martin, klik, lagi setelah absen. Martin kembali ke lintasan dalam kondisi fit dan percaya diri. Meski baru menjalani 2 seri, Qatar dan Ceko, rider asal Spanyol ini langsung cetak target finish Q2. Di sesi free practice Jumat, 18 Juli 2025, ia tampil konsisten dan berhasil finish P5, hanya terpaut 0,7 detik dari Marquez yang tercepat. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan Jorge dengan RSIP 25 Aprilia sudah kembali klop setelah pemulihan fisik dan konflik kontrak sebelumnya. Nasihat terbaik dari Marc Marquez. Ketika media menyoroti comeback-nya, Martin menyebut satu nama dengan penuh respek, Marc Marquez. Dalam sesi wawancara, ia mengungkap bahwa sang rival Ducati ini ikut memberi dukungan melalui pesan singkat. Nasihat utama dari Marc: jangan mengambil keputusan apapun soal masa depanmu saat kamu cedera. Dikutip dari harian Disway, Martin menegaskan bahwa itu adalah nasihat paling berarti dari sekian banyak dukungan yang ia terima. Marc sendiri pernah mengalami hal serupa saat mengalami patah lengan panjang pada 2020. Pengalaman yang membuatnya menyadari, keputusan besar harus diambil dalam kondisi prima. Nasihat ini ternyata krusial. Selain menguatkan mental, ini juga membantu Martin mengambil keputusan tegas soal tetap bertahan di Aprilia hingga 2026 dan melepas rencana klausul performanya. Marc Marquez, rekan rival yang berkelas. Respons Marc terhadap comeback Martin pun penuh kelas. Ia melihat kembalinya Martin sebagai kabar baik bagi MotoGP. Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan ini, bagus untuk Aprilia, dan tentunya bagus buat Martin untuk kembali ke lintasan, ujarnya santai. Ketika ditanya tentang proses adaptasi Martin kembali ke Aprilia, Marc yakin itu tak akan sulit. Menurutnya, Martin akan cepat menemukan ritme bersama RSGP, mengingat talenta, pengalaman, dan dukungan tim yang solid. Dinamika, tim dalam tim, di Brno. Kembalinya Martin membuat Aprilia jadi pengamat serius di paddock. Marco Bezzecchi, rekan setimnya, juga menunjukkan performa agresif di daftar free practice. Fans pun mulai ramai membicarakan ceruk strategi baru Aprilia, 2 rider Flaming yang siap menantang ranking papan atas. Diskusi soal masa depan Martin juga mengemuka. Ia telah memastikan akan tetap dengan Aprilia hingga 2026, melunasi spekulasi soal klausul performa dan rumor ketertarikan Honda. Bagaimana ini pengaruh klasemen? Martin belum masuk hitungan juara dunia karena absen panjang, tapi sini tampil kompetitif. Pas di posisi 5 besar FP hari Jumat, ia langsung lolos Q2. Ini berarti peluang untuk ngepodium kembali terbuka lebar, bergantung strategi dan cuaca di race nanti. Sementara itu, Marc Marquez tetap jadi figur hit di klasemen, dengan status sebagai pembalap yang konsisten dan fleksibel. Namun kini ia diingatkan pentingnya menjaga co-driver di paddock, hubungan si rival bisa jadi support system tak terduga. Atmosfer balap semakin seru. MotoGP Ceko di Brno minggu ini jadi panggung reuni rival sekaligus momentum perilisan potensi baru Martin. Fans pun menyambut penuh semangat, meta media sosial penuh tanda pagar seperti Marquez Wisdom, Martin Return. Dari sisi teknis, Martin mengaku harus tetap fokus ketika trek mulai licin usai hujan ringan yang sempat mengganggu FP. Saat development mental dan fisiknya optimal, rider Aprilia ini siap melancarkan serangan sesungguhnya. Kesimpulan, rivalitas yang menginspirasi. Cerita Brno kali ini tak hanya soal kecepatan motor dan strategi ban. Lebih jauh, ini adalah kisah persahabatan rivalitas yang penuh rasa saling menghormati. Dari Marc Marquez, Jorge Martin mendapatkan nasihat yang mampu membalikan mental dan pilihan karirnya. Kini, Racing Week di Brno jadi lebih dari sekadar adu akselerasi. Ini tentang resiliensi, kebijaksanaan, dan solidaritas di antara rival. Apakah Martin bisa membayar dukungan ini dengan podium? Atau Marc yang akan tetap jadi penguasa Brno? Kita serahkan semua pada balapan akhir pekan ini. Sementara itu, Marc Marquez ramal Jorge Martin bakal melesat di paruh musim, tapi tetap waspada ancaman baru. Brno, Republik Ceko, jelang MotoGP Ceko 2025,
Marc Marquez kembali mencuri perhatian bukan hanya karena statusnya sebagai pemimpin klasemen, tetapi juga lewat komentarnya soal peta persaingan paruh kedua musim ini. Dalam sesi Media Day, Baby Alien dengan nada santai namun penuh keyakinan menyebut nama Jorge Martin sebagai salah satu pembalap yang wajib diwaspadai di sisa musim. Kalau bicara siapa yang paling mungkin bikin repot paruh kedua musim ini, saya rasa Jorge Martin, ujar Marquez dengan nada tegas. Dia punya kecepatan, tim yang solid, dan biasanya performanya justru meningkat di akhir musim. Namun, bukan Marc Marquez namanya kalau berhenti sampai situ. Juara dunia 8 kali itu juga menyebut masih ada faktor lain yang bisa mengubah peta persaingan, termasuk kemunculan wajah-wajah baru yang mulai tampil konsisten. Bukan hanya Martin. Acosta dan Bezzecchi juga makin kuat. Jadi musim ini benar-benar terbuka, tambah Marc. Mengapa Jorge Martin? Pernyataan Marquez soal Jorge Martin memang bukan omong kosong. Statistik menunjukkan, dari total kemenangan yang diraih Martin sejak debutnya di MotoGP, hampir 60% datang setelah paruh musim. Martin juga dikenal punya karakter agresif yang mirip dengan Marquez. Tapi berbeda dengan Baby Alien yang cenderung nekat di awal musim, Martin lebih sabar dan menunggu momen. Musim lalu, Martin sempat memberi perlawanan sengit kepada Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar. Meskipun akhirnya gagal, performa Martin tetap konsisten hingga seri-seri akhir. Di awal musim mungkin dia belum panas, tapi begitu setengah jalan, biasanya Martin berubah jadi beast, ujar Carlo Pernat, pengamat MotoGP senior dari Italia. Catatan Jorge Martin di Brno. Brno juga punya sejarah manis bagi Martin. Di sirkuit ini, ia pernah meraih pole position dan podium di musim 2023, membuatnya selalu percaya diri setiap kembali ke Republik Ceko. Dalam wawancara terpisah, Jorge Martin sendiri menanggapi santai komentar Marquez. Senang mendengar Marc bilang begitu. Tapi saya tidak mau terlalu terbebani. Fokus saya adalah balapan demi balapan. Yang penting tetap konsisten, kata Martin sambil tersenyum. Peluang untuk mengejar masih terbuka lebar jika ia bisa memaksimalkan seri-seri berikutnya, termasuk Brno. Marc Marquez, tetap fokus, tapi waspada. Meski mengakui kekuatan Martin, Marc Marquez tetap menegaskan bahwa dirinya akan all out untuk menjaga keunggulan. Ia mengaku tak ingin lengah, meskipun secara perolehan poin sedang di atas angin. Kadang saat terlalu nyaman, justru di situ bahaya datang. Jadi saya tetap anggap setiap balapan seperti final, kata Marquez. Brno sendiri punya arti penting bagi Marc. Selain sebagai trek di mana ia sudah 3 kali menang di kelas MotoGP, sirkuit ini juga sering jadi titik balik dalam perebutan gelar. Kalau bisa menang di sini, biasanya mental semakin kuat untuk sisa musim, tambahnya. Ancaman dari Acosta dan Bezzecchi. Selain Jorge Martin, Marquez juga memberi perhatian khusus kepada 2 nama lain, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Pedro itu anak muda yang agresif, dan Bezzecchi mulai menemukan konsistensinya lagi setelah cedera, ujar Marc. Khusus Acosta, Marc mengaku sempat terkejut dengan kecepatan Rocky asal Spanyol itu di beberapa seri terakhir. Dia belajar cepat, dan itu selalu berbahaya. Acosta sendiri saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dan mulai rutin naik podium. Sementara Bezzecchi, setelah mengalami masa sulit di awal musim, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Atmosfer di paddock semakin panas. Dengan semakin ketatnya persaingan, paddock MotoGP jelang MotoGP Ceko 2025 terasa jauh lebih hidup. Menurut laporan media Italia, hampir semua tim membawa update penting ke Brno, baik dari sisi aerodinamika maupun perangkat elektronik. Ducati Lenovo Team, misalnya, disebut membawa fairing baru yang lebih ramping. Sementara Yamaha mencoba komponen elektronik terbaru demi mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Bahkan KTM Racing juga tak tinggal diam. Tim asal Austria itu berusaha mengoptimalkan mesin RC16 untuk mengimbangi Ducati di trek-trek cepat seperti Brno. Musim ini seperti roller coaster. Tidak ada yang benar-benar dominan 100%. Itu yang membuatnya seru, komentar Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP. Fans antusias menyambut pertarungan baru. Di luar lintasan, antusiasme fans MotoGP juga semakin membara. Berdasarkan laporan resmi panitia, tiket MotoGP Ceko 2025 sudah terjual 95% sebelum race week dimulai. Media sosial pun ramai membicarakan duel baru antara Marquez dan Martin, yang disebut-sebut bisa jadi rivalitas panas musim ini setelah era Marquez versus Bagnaia. Tagar Marquez versus Martin mulai trending sejak sesi latihan bebas pertama di Brno.
Rossi dan Marquez mungkin sudah berlalu. Sekarang giliran Martin yang jadi penantang utama, tulis salah satu netizen di X. Akankah ramalan Mark terbukti? Pertanyaan besarnya kini, apakah prediksi Marc Marquez soal kebangkitan Jorge Martin akan benar-benar terbukti? Ataukah justru Mark kembali membuktikan diri sebagai penguasa Brno? Yang jelas, MotoGP Ceko 2025 bukan sekadar soal siapa tercepat, tetapi tentang siapa yang paling siap mental dan strategi untuk menguasai paruh kedua musim. Seperti kata Marquez, musim ini belum selesai. Semua masih bisa berubah. Sementara itu, Marc Marquez tantang diri sendiri, incar kemenangan keempat di MotoGP Ceko, Brno bukan sekadar lintasan biasa. Marc Marquez kembali menegaskan dirinya bukan tipe pembalap yang mudah puas. Meskipun saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan selisih poin aman, Baby Alien tetap memasang target tinggi saat balapan MotoGP Republik Ceko yang digelar akhir pekan ini, meraih kemenangan keempatnya di Brno. Bagi Marquez, Brno bukan sekadar sirkuit dalam kalender balap. Trek yang dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan sektor menuntut ini punya cerita panjang dalam perjalanan karir sang juara dunia 8 kali. Brno selalu punya tempat spesial untuk saya. Tapi musim ini, saya ingin lebih. Saya ingin catatan baru, kemenangan keempat di kelas MotoGP, ucap Marquez saat sesi jumpa pers jelang race. Jika berhasil, Marquez tidak hanya mengukir sejarah pribadi, tapi juga semakin mengunci peluang merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Brno, sirkuit yang menantang tapi bersahabat bagi Marquez. Sirkuit Masaryk Brno memiliki karakter unik. Trek sepanjang 5,4 km ini memiliki total 14 tikungan, dengan variasi sektor stop and go serta tikungan flowing cepat. Menariknya, dari semua sirkuit yang kerap masuk kalender MotoGP, Brno dianggap salah satu yang paling teknis. Setiap pembalap dituntut piawai dalam menjaga ritme, khususnya di sektor terakhir yang sering jadi penentu. Namun buat Marquez, semua tantangan itu justru jadi pemantik semangat. Rekor pribadinya di Brno pun tergolong impresif, 3 kali menang di kelas MotoGP, ditambah 2 kemenangan di kelas Moto2. Kemenangan terakhir Marquez di Brno terjadi pada 2019, sebelum serangkaian cedera membuatnya absen dari podium utama di sirkuit ini. Kini, dengan kondisi fisik yang kembali prima dan dukungan penuh dari Ducati Lenovo Team, Marquez siap mengulang memori manis itu. Saya sudah mempelajari data dari musim lalu dan tahun ini. Kami punya peluang besar, meski rival-rival tentu tak akan diam saja, katanya. Rivalitas semakin ketat. Meski Marquez datang sebagai favorit, bukan berarti jalannya race nanti akan mudah. Setidaknya ada 5 nama besar yang siap menjaga langkahnya. Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, Jorge Martin, Fabio Quartararo, dan Marco Bezzecchi. Bagnaia, yang kini bersaing ketat di klasemen, bahkan secara terang-terangan menyebut Brno sebagai salah satu trek favoritnya. Saya suka Brno. Tahun lalu saya hampir menang di sini, dan musim ini saya ingin membalas kegagalan itu, ujar Bagnaia. Namun Marc Marquez tetap tenang menghadapi semua tekanan itu. Dengan gaya khasnya, ia berkata, "Semua orang punya peluang. Tapi saya datang bukan untuk posisi kedua." Ducati fokus total. Yang membuat posisi Marquez semakin solid adalah dukungan penuh dari Ducati. Sejak paruh kedua musim ini, Ducati diketahui membawa update besar-besaran untuk Desmosedici EP25. Mulai dari aerodinamika hingga perangkat elektronik, semua dioptimalkan untuk mengakomodasi gaya balap Marquez yang agresif namun kini lebih terkontrol. Menurut Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, target utama Ducati di Brno bukan hanya kemenangan, tapi juga dominasi. Marc adalah andalan kami. Tapi kami ingin 2 motor Ducati Lenovo di podium. Itu akan jadi sinyal kuat menjelang seri-seri akhir musim, kata Dall'Igna. Selain Marquez, rekan setimnya Fabio Di Giannantonio juga diharapkan tampil kompetitif. Namun spotlight tetap tertuju pada Marc, yang dianggap membawa Ducati ke level baru. Persiapan fisik dan mental Marquez. Usai seri Sachsenring, Marquez mengaku mengambil waktu istirahat sejenak sebelum fokus kembali menatap Brno. Kuncinya adalah datang ke Brno dalam kondisi 100% siap, secara fisik dan mental. Trek ini panjang dan menguras tenaga. Tidak bisa hanya mengandalkan motor, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia berada dalam kondisi terbaik sejak comeback dari cedera panjang 2 tahun lalu. Sekarang saya merasa seperti Marc yang dulu lagi. Tapi lebih dewasa, lebih sabar, tambahnya dengan senyum kecil. Antusiasme fans membeludak.
MotoGP Ceko 2025 disebut sebagai salah satu seri dengan penjualan tiket tercepat musim ini. Menurut panitia, lebih dari 70.000 tiket sudah ludes hanya dalam 2 minggu. Tak heran, karena kehadiran Marquez sebagai bintang utama menjadi magnet tersendiri. Banyak fans dari Spanyol, Italia, bahkan Asia Tenggara datang langsung ke Brno hanya untuk menyaksikan aksi baby alien dari dekat. Di media sosial, tagar Marquez Brno Challenge ramai berseliweran, menandakan besarnya antusiasme penggemar menantikan apakah Marquez bisa meraih kemenangan keempatnya di sirkuit ini. Akankah catatan sejarah bertambah? Dengan segala persiapan matang dari tim, kondisi fisik yang fit, serta motivasi pribadi, peluang Marquez untuk menambah koleksi kemenangannya di Brno terbuka lebar. Namun seperti yang sering ia katakan sendiri, dalam balapan, semuanya bisa terjadi. Tapi saya suka tantangan. Saya selalu suka menantang diri sendiri. Apakah akhir pekan ini akan jadi milik Marquez lagi? Ataukah Bagnaia, Acosta, atau nama lain berhasil mencuri kemenangan dari sang alien? Yang pasti, MotoGP Republik Ceko 2025 siap menyuguhkan pertarungan seru, bukan sekadar soal mesin, tapi juga soal mental, strategi, dan siapa yang paling kuat menahan tekanan hingga garis finish. Sementara itu, Marc Marquez tegaskan satu syarat untuk rekonsiliasi dengan Valentino Rossi. Ego boleh besar, tapi harga diri nomor satu. Brno, Republik Ceko drama klasik MotoGP kembali mencuat. Kali ini bukan soal siapa yang tercepat di lintasan, melainkan tentang dua legenda yang kisah rivalitasnya sudah melegenda, Marc Marquez dan Valentino Rossi. Sejak insiden panas di Sepang 2015, hubungan keduanya membeku. Tak ada jabat tangan, tak ada sapaan hangat di paddock. Namun, menjelang MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez akhirnya buka suara soal peluang rekonsiliasi dengan sang rival lama. Namun, Marquez tak asal bicara manis. Ia menegaskan bahwa jika ingin berdamai, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, saling menghargai dan tidak saling merendahkan. Kalau mau bicara soal perdamaian atau rekonsiliasi, itu bukan cuma soal duduk bareng minum kopi. Bukan seperti di film. Yang penting adalah rasa saling menghargai. Kalau itu tak ada, buat apa? Ujar Marquez saat diwawancarai media Spanyol, sebelum bertolak ke Brno. Ego besar, tapi bukan segalanya. Marc Marquez mengakui bahwa baik dirinya maupun Valentino Rossi adalah sosok dengan ego besar. Wajar, mengingat keduanya pernah berada di puncak MotoGP dan membawa jutaan fans di belakang mereka. Ego itu perlu, tanpa ego Anda bukan pembalap. Tapi ada batasnya. Buat saya, harga diri lebih penting. Saya tidak bisa pura-pura tersenyum kalau di belakangnya ada omongan yang menusuk, tegas Marquez. Ia tidak menyebut langsung contoh pernyataan apa yang dimaksud, namun fans lama MotoGP tentu paham. Sejak Sepang Clash 2015, berbagai komentar saling sindir dan kritik tajam keluar dari kedua kubu. Marquez menambahkan, saya selalu terbuka bicara. Tapi itu harus dari hati, bukan hanya karena kamera sedang menyala. Rossi diam, VR46 Academy fokus balapan. Sementara itu, Valentino Rossi belum memberi komentar langsung terkait pernyataan terbaru Marquez. Namun, dari kubu VR46 Academy yang kini fokus di lintasan, suasana tetap adem. Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, hingga Luca Marini memilih tak mengomentari terlalu jauh soal hubungan antara guru mereka dan Marc. Buat saya, Valentino dan Marc adalah dua legenda. Tapi sekarang, fokus saya adalah balapan, ujar Bagnaia singkat saat ditanya wartawan Italia. Namun di dalam paddock, banyak yang merasa sinyal damai sebenarnya sudah mulai terasa sejak beberapa musim terakhir. Beberapa kali Marquez dan Rossi terlihat berada di event yang sama, meski masih menjaga jarak. Fans MotoGP terbelah. Tak bisa dipungkiri, perseteruan Marquez versus Rossi adalah salah satu bahan bakar popularitas MotoGP. Sejak 2015, media sosial dan forum penggemar MotoGP selalu ramai dengan dua kubu fanatik, Rossi fans versus Marquez fans. Kini, dengan munculnya wacana rekonsiliasi, fans justru kembali terbelah. Ada yang ingin melihat dua ikon MotoGP itu kembali akur demi citra positif olahraga ini, tapi ada juga yang merasa perseteruan mereka justru bagian dari daya tarik MotoGP. Di media sosial, tagar Marquez Rossi PH sempat trending di X, sebelumnya Twitter, bersaing dengan tagar Never Forget Sepang. Seorang fans menulis, "Sudah waktunya berdamai. MotoGP butuh momen besar lagi seperti jabat tangan antara Valentino dan Marc." Namun, ada juga yang berkomentar,
Tanpa rivalitas itu, MotoGP rasanya hambar. Biarlah tetap seperti sekarang. Pernah satu frame di dokumenter MotoGP. Menariknya, di pertengahan musim 2024 lalu, keduanya sempat hadir dalam dokumenter resmi MotoGP yang diproduksi oleh Amazon Prime. Meski tidak duduk bersama, setidaknya ada momen di mana Marc dan Valentino muncul di satu frame, sebuah hal yang jarang terjadi selama hampir 10 tahun terakhir. Menurut beberapa pengamat, inilah salah satu tanda bahwa pintu rekonsiliasi mulai terbuka, meskipun perlahan. Marc dan Val mungkin tak akan pernah jadi sahabat. Tapi setidaknya, mereka bisa saling menghormati tanpa harus saling menjatuhkan di media, ujar Carlo Pernat, analis MotoGP senior dari Italia. Menjelang MotoGP Ceko, fokus tetap balapan. Meski isu hubungan dengan Rossi ramai diperbincangkan, Marquez tetap menegaskan bahwa fokus utamanya adalah balapan di Brno akhir pekan ini. Saya datang ke Brno bukan untuk politik padat. Saya kesini untuk menang, tegas Marquez. Saat ini, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan selisih poin cukup aman dari Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Kemenangan di Ceko akan semakin memperkuat posisinya menuju gelar dunia ke-9. Di sisi lain, VR46 Academy juga ingin membuktikan diri bahwa mereka tetap kuat meski didera rumor internal dan ketegangan lama antara Rossi dan Marquez. Akankah momen damai itu benar-benar terjadi?